Unit Layanan Pengadaan Sedang Ngawi telah menyerahkan hasil proses pelaksanaan lelang terhadap pengerjaan proyek pembangunan PKL Yosudarso pada pihak PPK. Dari hasil evaluasi yang dilakukan Pokja di ULP diketahui terdapat pemenang lelang dan satu pemenang cadangan. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sedang Ngawi Mami Subagio menjelaskan seluruh proses lelang di ULP melalui petugas kelompok kerja telah dilakukan. Menurutnya sesuai dengan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020, khusus yang mengevaluasi penyedia barang jasa itu adalah pejabat pembuat komitmen. Tentunya PPK akan dibantu dengan tim teknis dari OPD yang akan ditunjuk dengan ditunjukkan surat keputusan dari pengguna anggaran atau kepala dinas. PPK bisa menentukan mana yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, dan dalam evaluasi PPBJ itu tidak menutup kemungkinan penetapan pemenang oleh panitia atau Pokja itu bisa berubah. Kalau dulu Permen PUPR 7 itu melibatkan Pokja. Tapi kalau sekarang Permen PUPR 14 yang baru diterbitkan bulan Mei kemarin itu khusus yang mengevaluasi pra-SPBJ itu adalah PPK. Tentunya PPK akan dibantu oleh tim teknis dari OPD. Siapa yang ditunjuk tim teknis ya mestinya ada SK dari pengguna anggaran atau kepala dinas. Dan setelah itu dievaluasi, PPK bisa menentukan mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak. Dan di dalam evaluasi PPK atau pra-SPBJ itu tidak menutup kemungkinan penetapan pemenang yang telah ditetapkan oleh panitia atau Pokja itu bisa berubah. Karena teknis itu ada di pengevaluasinya ada di PPK. Karena teknis menurut Permen PUPR 14 itu tidak dipersyaratkan lagi di dokumen tender. Maka PPK pure. Dan PPK bisa mengevaluasi sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan oleh PPK. Dan tentunya bisa pemenang bisa tidak jadi pemenang, atau mungkin menawar pemenang kedua itu bisa menjadi pemenang berkontrak, tergantung dari PPK. Dan kita tentunya tidak tahu menahu tentang itu di wilayahnya PPK. Sementara Sugeng Haryadi Kabid Pasar Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Ngawi selaku PPK menjelaskan terkait pemenang lelang pembangunan pedagang kaki lima Jalan Yosudarso memang dari Pokja, pihaknya diberikan satu pemenang dan satu pemenang cadangan. Dikatakan dua pemenang lelang tersebut PT Bumi Mas Perdana dan PT Gala Karya. Dan sudah dilakukan seleksi administrasi dan yang paling besar itu pada persyaratan dukungan pada teras lantai. Kemudian untuk PT Bumi Mas Perdana setelah dicek bersama timnya tidak bisa menunjukkan alamat teraso tersebut sesuai dengan keinginan, di mana PT Bumi Mas Perdana tersebut dari Tulungagung padahal yang diminta dari Mutilan Yogyakarta. Lebih lanjut untuk pemenang yang sudah diumumkan melalui LPSE Ngawi adalah PT Bumi Mas Perdana. Akan tetapi karena tidak menunjukkan syarat dukungan tersebut maka dipilih pemenang yang kedua yaitu PT Gala Karya. Pemenang itu dari Pokja kita diberi dua pemenang. Dua pemenang artinya satu PT satu Bumi Mas, satunya Gala Karya. Dan pada saat yang pertama sudah kita lihat semua persyaratan administrasi dan kita bagian dukungan. Jadi dukungan kita itu yang terbesar itu adalah di teraso lantai itu. Dan memang yang PT Bumi Mas memang setelah kita cek, kita lihat dan mereka semua timnya juga datang semua, ini memang tidak menunjukkan dari Bumis yang ditunjukkan dari Cirebon. Gitu. Iya. Sehingga akhirnya ya sudah kita cek, akhirnya dari direkturnya Pak Yudanto akhirnya sudah semuanya kita sampaikan. Akhirnya setelah itu ditandatangani berita acara. Setelah berita acara sudah dari akhirnya PT Bumis tidak bisa memenuhi persyaratan dukungan itu, sehingga otomatis akan kita dipanggil lagi pemenang satu berikutnya. Jadi pemenang bedanya bisa. PT Gala semuanya pertanyaan bisa menunjukkan dukungan itu. Terus untuk tahap selanjutnya Pak, untuk proses selanjutnya setelah itu nanti penandatanganan kontrak, penandatanganan SPK, surat perintah kerja, mulai kerja SPMK. Nah itu sudah on, kita langsung melaksanakan.
Sugeng menambahkan pihak dari Direktur PT Bumi Mas Perdana sudah menyampaikan dan telah disepakati dengan penandatanganan berita acara jika tidak bisa menunjukkan syarat dukungan tersebut dan otomatis dipanggil pemenang kedua tersebut. Diketahui pemenang pembangunan PKL Yosudarso tersebut akhirnya bakal dikerjakan oleh PT Galakarya dengan nilai penawaran 8,6 miliar dari nilai pagu proyek 9,1 miliar yang bersumber dari APBD Ngawi tahun 2020 dengan masa pengerjaan selama 120 hari kalender. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.